beliau ini apapun segala macam Pak untuk Minang Kota nih siap. Kebetulan beliau ini takut aja, anda sehat, semangat, rezeki pun diserahkan sama Allah. Jadi Pak Henry dulu bisa udah beda Pak. Mungkin untuk dimulai ini ngomong mungkin Pak Wali ini selaku ketua, silakan Henry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali dan Ibu yang pada malam ini berkenan bersama rombongan kami keluarga besar Ikatan Keluarga Kota Bogor. Seperti bahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami saya sebagai ketua IKM memperkenalkan diri bahwa di Kota Pontianak ini ada orang Minangkabau yang mana wadahnya adalah Ikatan Keluarga Minang. Saya besar harapannya saya dengan adanya IKM ini orang Minang yang ada di Kota Pontianak ini bersatu, bergotong royong membangun Kota Pontianak. Kalau bisa dilibatkan untuk membantu Bapak. Artinya kami sebagai orang Minangkabau siap ibaratnya diperintahkan oleh Bapak untuk bersama-sama membangun Kota Pontianak. Jadi pada malam ini rombongan saya ada bawa nasihat Pak. Di sini ada Pak nasihat saya Pak Irwan Caniago, tapi lebih terkenal dengan Irwan Campago, owner daripada Rumah Makan Campago. Beliau ini senior asli dari Pontianak sudah cukup lama. Dan Pak Abdul Hakim Tanjung, dan mungkin juga di sini ada Pak Safari juga Pak sebagai penasehat. Dan status hukum kami sudah ada badan hukumnya, atau ini sudah lengkap. Itu saja barangkali bisa saya sampaikan Pak Wali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati penasehat Minda Irwan Campago, Pak Rifai, serta pengurus IKM. Ada yang sudah kenal lama, ada yang jarang ketemu, ada juga yang baru kali. Tapi rata-rata udah pernah ketemu semua. Ya, pertama-tama ya kita bersyukur bisa bersilaturahmi berkat inisiasi Mbak Supri yang kemarin secara spontan WA saya bilang ya malam ini kita pun dari ini habis acara ruangan dari maghrib tadi nanti dari secara bilang. Nah pada prinsipnya kita mensupport dari ormas organisasi kita yang berbasis paguyuban kelompok, tapi kan semuanya kan pengaruhnya untuk kebaikan. Pontianak ini sudah banyak paguyuban. Setahu saya itu di bawah organisasi Merah Putih. Iya, Paguyuban Merah Putih. Banyak sekali. Nah, prinsipnya apa yang dilakukan sudah dilakukan, terus ini inspirasi teman-teman yang lain, jadi masyarakat, terus solidaritas, silaturahim, semakin inilah semakin solid dan kompak. Dan persoalan kota di kita pemerintah memang banyak di kota Pontianak. Lagi kita dihadapkan pada masa pandemi COVID. Jadi kita diuji dari sisi peradaban selama ini. Pertama COVID lain mengajarkan kita untuk bersabar, untuk bisa menerima, untuk bisa bertahan hidup, ya itu kita rasakan. Terus dampak dari pembangunan itu juga dirasakan oleh teman-teman, terutama para pelaku informal. Kalau yang formal kan kita yang pemerintah sudah pasti terima gaji sudah benar, tapi yang informal ini kan tergantung dari kondisi lapangan. Nah, itu sangat berdampak sekali. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang rumah makan, restoran, atau warung saat ini kemarin sangat berdampak. Nah, kami pun pemerintah berupaya menyeimbang, membuat keseimbangan dengan insentif, dengan bantuan sembako, permodalan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Nah, kita bertahan. Dan sekarang kita sudah mengarah ke pemulihan ekonomi. Tapi tetap yang tidak akan digunakan adalah untuk pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur ini multiplier efeknya besar terhadap semangat masyarakat untuk beraktivitas, berusaha, itu dimungkinkan dengan kita membangun misalnya salah satunya karena Pontianak ini heterogen. Dari 672.727 jiwa yang EKTP Pontianak ini 74,6%-nya Islam. Jadi
Jadi ini yang dari EKTP warga kota. Terus 18% duda, yaitu masih Tionghoa. Itu pengunjungnya bagi 6 orang yang terdaftar di KTP. Tapi ini Katolik. Dari sisi agama, dari sisi suku mungkin tidak bisa ada karena di KTP tidak mencantumkan. Kita sudah banyak bercampur. Tapi kita bisa rasakan kayak warga Minang di Kota Pontianak tadi dari tahun 50, mungkin sekarang bisa dihitung bisa lebih dari 5% misalnya dari jumlah penduduk. Jawa, yang lain-lain juga sama. Secara umum ada yang kental kayak bagi gue kenal ada merek yang bagus kayak Pak Ias ada merek gitu kan jelas kayak Aban ya jelas, tapi ada yang udah samar-samar kayak Pak Edi sih tidak jaga orang Padang karena udah Melayu gitu, udah Melayu. Jadi sekarang saya teman dari kecil lah. Jadi artinya dari nama, dari gaya ininya kelihatan. Inilah warna Kota Pontianak. Sehingga yang kita lakukan dari situ. Program pemerintah, alhamdulillah sudah pada lain. Ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi kita meningkat terus. Sekarang udah 4,6 dari minus 3,9. Terus IPN kita 79,93. Itu tertinggi sekali, Pak. 30 se-Indonesia untuk kota. Nah, nasionalnya 72,6. Provinsi baru 67. Karena ini faktornya kesehatan, pendidikan, harapan hidup sama daya beli. Indeks tingkat kemiskinan kita sekarang turun, walaupun pandemi kita turun. Jadi apa yang kita lakukan ternyata ketahanan warga kota untuk bertahan ini alhamdulillah ekonomi bertahan. Nah ini kita bangun adalah titik-titik simpul keramaian yang pemecah. Dengan kita buat taman-taman, buat terbuka hijau, pelaku usaha mikro, PKL itu hidup. Waterfront itu omsetnya 50-100 juta per malam yang di promenade, apalagi nanti yang kita jadi di depan besar. Jalan Sultan Muhammad kita jadikan kuliner malam. Nah, dulu di pasar Kapas Indah, Cempaka. Di Cempaka tuh ada namanya nasi ajo. Itu paling nyaman. Kata Bang Rifki udah pernah ngerasain belum? Wah nyaman lah. Goreng gimana? Padang anunya tadi rambut kenal sekarang sudah itu hidup lagi nanti. Kita akan hidupkan kawasan-kawasan itu supaya ekonomi berjalan. Karena yang datang ke Pontianak kan bukan orang Pontianak. Selain aglomerasi sekitar dari daerah yang ngopi di Jalan Reformasi itu 40% itu bukan orang Pontianak. Kan kita sering swab tuh, tanya KTP-nya Kuburaya, Landa, jadi orang-orang daerah. Baik mereka yang tinggal, kos maupun yang sekolah kan segini banyak.